Tapi dalam hal ini saya masih mempertimbangkan pendapat orang tua saya. Ketika bertindak harus minta pertimbangan orang tua. Artinya ini ada faktor apa namanya, spiritualitas atau minta doa orang tua atau restu orang tua itu apakah dibutuhkan dalam bisnis? Ya, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Pak Huda ini. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar ya? Kemarin kita bicara tentang ojol. Nah, sekarang kan sudah PNS ini. Sekarang apa masih jadi ojol atau bagaimana? Kalau ojol kadang-kadang aja. Oh, kadang-kadang masih. Iseng-iseng aja. Iya. Jadi selama jadi PNS pernah jadi ojol juga? Jarang sih. Oh, jarang ya. Waktu dulu 2 tahun yang lalu itu. Waktu di Pekanbaru di sini? Iya. Hebat sekali ya. 2 tahun kan aku ngiseng-iseng aja. Aku hidupin kan. Ternyata bisa. Oh, berapa dapat waktu itu? 1 aja. Oh, 1 aja. Cuma iseng-iseng aja. Iya, iseng-iseng aja. Nah, kalau kan Pak Huda ini kan apa namanya, insting bisnisnya kan pasti hidup terus, nggak mungkin mati kan. Nah, saya nggak yakin kalau sekarang ini Pak Huda tidak punya keinginan atau tidak sedang berbisnis. Apa sekarang bisnisnya kira-kira? Ya, sebenarnya saya juga bisnis juga sekarang. Bisnis apa itu? Dari dulu saya punya kecenderungan untuk seperti semacam pertanian, peternakan gitu. Tapi untuk sekarang ini saya punya bisnis di peternakan. Oh, peternakan. Peternakan. Punya farming juga? Iya. Lebih tepatnya bukan peternakan ya, kandang penggemukan. Kandang penggemukan. Oh gitu. Apakah Mas sudah terjun langsung atau gimana? Oh enggak, itu saya titipkan ke mertua saya yang ada di Kabupaten Tuban. Oh, artinya Mas sudah pun sebagai PNS tetap bisa bekerja, tetapi ada bisnis di luar itu ya? Iya, tapi pada awalnya yang mendasari saya untuk bisnis itu adalah keinginan saya untuk menjaga agar uang saya itu tidak bisa berkurang, Pak Jawil. Oh gitu ya? Jadi kalau seumpama saya nyimpen uang dalam bentuk cash di bank ya, itu mungkin bisa saya tarik sewaktu-waktu. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kok dirasa-rasa harga barang ini semakin naik. Nah, jadi kita pun uang kita kalau kita biarkan terlalu lama di bank itu tidak punya nilai tambah juga. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau uang ini saya langsung saya kirim ke kampung tapi dalam bentuk kambing atau sapi. Berarti uang itu tidak hanya diam saja terus dia tetapi terus berkembang ya? Ya. Wah, ini brilian sekali ini. Lumayan lah. Untuk uang saku nanti pensiun. Dapat idenya seperti apa itu, kok bisa seperti itu Pak Uda? Saya dapat ide itu seperti ini Pak Jawil. Bukan semata-mata dari saya saja, tapi saya melihat nih. Saya kan hobinya lihat YouTube juga. Tapi orang-orang itu kan kayak yang yang sudah sukses, punya banyak uang lah. Itu mereka itu cenderungnya kok bertani, kok beternak. Seperti saya contohkan ya. Yang sangat menginspirasi saya itu Kombes Pol Susno Duaji. Susno Duaji. Wah, itu terkenal sekali itu. Itu kan orang Sumatera juga kan dia? Orang Sumatera ya? Orang Sumatera itu. Orang Palembang kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah orang Palembang itu. Oke, lanjut. Nah, itu dia seorang komisaris besar polisi, tapi setelah pensiun dia juga kembali bertani. Nah, gitu. Nah, itu kan orang yang pangkatnya tinggi. Tapi kalau pangkatnya yang masih pertama seperti saya, kapan harus memulai? Ya sekarang ini. Ya benar juga ya. Kita pengen mungkin walaupun pangkat kopral gaji jenderal gitu ya. Bisa juga, tapi itu mimpi yang terlalu tinggi itu. Tetapi kan katanya gantungan cita-cita setinggi langit. Oh ya, nanti kalau jatuh. Kalau jatuhnya gedebrok gitu ya. Oke, nah ini kan bicara tentang antara aktivitas PNS dengan bisnis tadi penggemukan. Itu apakah menyita waktu atau bagaimana? Atau Pak Huda langsung datang ke sana atau cukup dari ada orang di sana yang ngurusin atau bagaimana? Kalau menyita waktu sebagai seorang PNS sama sekali tidak. Oh, tidak ya. Karena sistemnya saya titipkan 100% ke orang tua saya. Begitu. Mertua saya itu juga seorang PNS. Nah, dia di kecamatan. Tapi karena kandang dan rumah itu jaraknya relatif dekat, jadi sebelum berangkat
itu bapak biasanya cari rumput dulu masih sempat. Terus pulang sore itu cari rumput masih sempat. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk katakan menyita waktu saya sama sekali tidak, karena yang ngopeni atau yang memelihara pun bapak mertua saya, bukan saya. Saya cuma beli sapi, saya taruh di kandang yang ada di kampung, itu saja. Oke. Menguntungkan nggak ini kira-kira? Ini kalau dihitung-hitung sangat menguntungkan. Bisa nggak ceritakan nggak? Sekarang gini, gambarannya begini Pak Jawil. Pak Jawil punya modal lah, seumpama satu sapi gitu ya. Anggaplah satu sapi itu harganya ya bervariasi antara 12 juta sampai 20 juta. Anggaplah kita beli yang sudah mandiri di kisaran harga 15 juta. 15 juta itu anggaplah Pak Jawil beli setelah Idul Adha ya. Untuk menghindari harga yang terlalu fluktuatif dan terlalu tinggi. Dalam 1 tahun pemeliharaan itu bisa Pak Jawil menjual kembali yang awalnya tadi 15 juta itu bisa mencapai 30 juta. 30 juta berarti dalam 1 tahun bisa 2 kali lipat. Iya. Untuk 1 ekor. Untuk 1 ekor sapi. Kalau ada 20 berarti. Tinggal kalikan aja. Kali 15. Iya. Itu keuntungan ya 1 tahun. Keuntungan maksimal ya. Tapi kita enggak bicara maksimal. Kita bicara rata-rata. Jadi 15 itu biasanya orang panen di 25, 26. Dan yang 30 itu jarang-jarang. Kemungkinan bibit yang memang yang super. Itu beli pertama kali 15 juta beratnya berapa itu? Beratnya kita nggak ngitung. Kalau di pedagang-pedagang yang ada di pasar, di desa-desa itu kita nggak ngitung. Kebanyakan yang dihitung adalah usia. Nah, kalau 15 juta itu biasanya usianya 7 bulan. 7 bulan ya? 6 bulan seperti itu. Kalau kita jual biasanya beratnya bisa sampai berapa itu? Berat pun kita di orang desa itu kadang kayak taksiran aja. Jadi kalau 15 juta itu nggak ada ditimbang-timbang gitu ya? Kayak ada ditimbang-timbang. Ke posyandu gitu, nimbang anak gitu. Ada. Itu biasanya di pasar. Di pasar. Tapi kalau di tingkat kalau di kita tingkat jual desa, di pedagang di desa itu nggak perlu. Ya biasanya kan ada kayak tengkulak ya, yang datang ke rumah-rumah itu kan. Nah itu dia kayak punya sketan kayak ukuran baju itu loh. Berarti dia hanya dengan mengukur mengukur misalnya taksiran. lingkar badan dia berapa, langsung dapat. Canggih juga berarti ya. Itu bisa didapatkan. Saya ingat tuh kalau di Pak Huda kan di kehutanan ini kan. Kalau orang mengukur pohon dapat meternya, dapat diameternya, langsung dapat isinya. Langsung dapat. Gitu juga ya. Ternyata di persapian punya itu juga. Iya, karena pada dasarnya sapi itu kan bentuknya tabung, Pak Jawil. Bentuknya tabung, jadi kalau kita pakai sketan itu kita bisa mengestimasi. Ya nggak pas-pas betul, tapi kan namanya estimasi itu kan mendekati. Oke, itu kan kalau hidup semua. Kalau hidup dapatlah kita ya 15 juta lumayan lah ya. Nah, ini persentase kematiannya bagaimana kira-kira? Jadi kalau untuk peternak pemula, ya ini saran saya untuk peternak pemula, jangan mengambil bibit atau pedetan sapi itu yang terlalu muda. Gitu jangan mengambil yang di bawah 6 bulan lah kalau saran saya. Kenapa gitu? Karena rawan mati. Karena gitu apalagi kalau masih menyusui. Karena yang pertama kalau kita bicara sapi, kalau dia masih menyusui, ya seperti anak kecil, dia masih mungkin cari ibunya atau cari teman. Artinya kita beli itu pun kita sudah tahu bahwa barang ini akan hidup ya? Iya, akan hidup. Nah, ilmunya bagaimana tuh Pak Huda? Jadi untuk ilmunya sendiri itu dari banyak sumber. Yang pertama, saya sering nonton YouTube itu. Hobi nonton YouTube ya? Hobi nonton YouTube. Banyak itu sekarang peternak-peternak desa yang memiliki channel sendiri. Jadi mereka saling berbagi dan sharing ilmu di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, langsung dari kebiasaan saya waktu sebelum saya di sini itu kan saya juga memiliki kebiasaan untuk cari rumput, beternak. Terus ya sama-sama teman-teman peternak seperti semacam itu. Artinya pengetahuan penting ya, kayak kemarin waktu Pak Huda bilang cerita tentang waktu ojol ternyata punya ilmunya juga. Di sapi pun ternyata punya ilmu. Ada ilmunya juga. Dan itu kalau di YouTube bayar nggak kira-kira tuh ya? Ada misalkan kalau di YouTube kan ada yang premium atau yang berbayar gitu.
Enggak, kalau saya Yang enggak gratisan pernah aja? mengikuti program-program premium Oh, gitu. kayak gitu Yang ya? gratis saja, saya dapat Karena kan ilmu biasanya banyak. kalau orang ke peternakan itu biasanya dia magang atau dia belajar itu kan perlu uang banyak ya. Iya, iya. Kalau Pak Huda gitu gimana kira-kira? Saya enggak pernah sama sekali magang di Kenapa seperti itu ya? kandang peternakan itu. Karena ya menurut saya kita ini hidup di era informasi Iya, ya. iya, iya. Jadi semuanya bisa ditemukan di internet. Oke, oke, Jadi sampai sekarang pun kalau saya memiliki masalah di dunia kerja saya sebagai seorang forester ya, Iya. itu saya cari tutorialnya di YouTube. Oh, semua ada di YouTube. Semuanya ada di YouTube. Oh, Bahkan untuk dunia persapian ini ya, mulai dari membuat pakan, membuat comboran, vitamin, mineral, itu semuanya ada di YouTube. Oh, dan Pak Huda lakukan itu semua. Artinya pangan ini beli atau buat sendiri? Ada yang beli, ada yang cari sendiri di kebun. Oh, gitu Kalau seumpama waktu musim kemarau, saya beli nih, ya. karena sudah kering. Ya. Terkadang kalau ada yang tumbuh pun dicuri orang. Rumput itu Kita dicuri orang. nanam dicuri orang. Iya, kita nanam terus dicuri Jadi orang. sakitnya di mana itu, Mas? Itu sakitnya di sini. Iya, iya, iya. Kalau musim hujan seperti sekarang ini, pakan aman karena semua orang punya rumput sendiri-sendiri. Jadi curi-mencuri itu jarang lah. Oh, jarang ya karena sudah Tapi punya sendiri iya, ya. kalau untuk kemarau itu kita kadang beli. Beli itu biasanya dalam satuan rit. Rit itu satu pickup. Satu pickup itu biasanya 4 ton lah. Oh gitu, artinya kita pun cerdas juga ya karena beberapa peternak kan saya lihat itu pangannya untuk pakannya beli semua. Kemudian untuk kesehatannya ya dia mungkin ada sewa dokter. Kalau Pak Huda gimana? Saya tidak ada namanya sewa dokter pun tidak ada. Oh, nggak ada ya. Artinya itu sudah memangkas ongkos ya. Sudah memangkas ongkos banyak lah. Pokoknya bagaimana caranya kita itu menghemat. Jadi kalau di desa itu gini Pak Jawil, memang ada peternak yang menggunakan sumber daya yang dia punya karena dia mungkin punya modal yang besar ya. Dia punya kandang yang bagus, terus untuk pakannya kalau dia tidak mau ribet ngarit atau cari rumput, dia beli yang namanya polar atau yang namanya bekatul atau yang namanya konsentrat, terus dia jadikan satu. Itu kalau dia punya modal banyak ya. Tapi kalau saya prinsipnya ya meminimalisir modal, terus memanfaatkan pakan yang ada di sekitar. Jangan-jangan Pak Huda jualan pakannya juga? Oh, enggak. Oh, untuk saat ini enggak. Pakannya enggak ya? Saya konsumsi sendiri. Oh, gitu. Untuk saat ini. Untuk saat ke depan? Ke depannya enggak tahu juga. Enggak tahu ya. Nah, karena bisnis itu kan dia dinamis ya. Iya. Ini sekarang sapinya ini sudah mulainya kan sudah 2 tahun ya. Iya. Sekarang sapinya ada berapa sekarang Pak Huda? Untuk sapi saya masih 6. Masih 6 ya. Masih 6. Itu umur sekarang 1,5 tahun. Nah, dalam bisnis ini tentu Pak Huda punya proyeksi lah perkembangannya. Targetnya itu mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun itu punya sapi berapa? Kalau untuk 5 tahun Pak Jamil ya. Kalau target secara keseluruhan, itu target saya 50 lah. 50? Untuk sapi. Dalam? Itu target secara umum. Secara umum ya? Secara umum. Nggak ada waktu terbatas, 5 tahun? Ya, enggak ada timeline tertentu. Itu keinginan saya. Oh gitu ya, 50 banyak juga ya? Itu nanti mungkin akan memperlebar ke bisnis yang lain. Tapi kalau ditanya 5 tahun ke depan. Artinya sapi ini hanya sebagai pembuka jalan ya? Artinya tidak stagnan akan di sapi saja berarti ya? Enggak. Artinya lihat peluang, kalau peluangnya nampak lebih lebar juga mungkin buka baru atau apa ya? Karena saya belajar dari zaman COVID kemarin Pak Jamil. Kalau kita cuma mengandalkan bisnis dari satu bisnis saja, itu suatu saat bisnis itu akan terimpact sesuatu yang kita tidak tahu. Anggaplah sebuah meja ya. Lebih stabil mana meja yang berkaki 4 sama meja yang berkaki 1? Kalau pemikiran gini kan anak muda sekarang ini jarang nih. Dapat dari mana dapatnya Pak Huda? Jangan-jangan berguru di Gunung Kawi atau gimana dapat ilham atau gimana? Pesugihan gitu. Dari mana dapatnya kira-kira? Kebetulan saya dapat ilmu itu di YouTube juga. Oh, dari YouTube juga? Dari YouTube juga. Iya. Karena seperti semacam ini. Anggaplah meja itu tadi ya. Meja berkaki 4. Anggaplah kita sebagai seorang PNS ya. Itu adalah satu kaki. Terus gaji kita itu kan dalam 1 bulan itu sudah sangat cukup ya. Iya, benar-benar. Kita sisakan berapa untuk nabung, terus dibelikan sapi dikirim ke kampung. Dapat 1 kaki lagi. Terus yang kedua,
anggaplah kita mau buka selain sapi, kambing, gitu kan, dapat kurang 1 kaki lagi apa jagung, peternakan jagung yang ada di kampung, kan seperti itu. Dari ini saya kepingin membuat suatu ekosistem supply chain, Pak Jawil. Oh, artinya ini pemikiran besar juga nih, bukan hanya berhenti di sapi saja ya. Iya. Artinya nanti akan roda ekonomi akan berputar di situ ya. Iya. Karena cita-cita saya itu besok kalau sudah balik ke kampung, saya itu kepingin lepas dari yang namanya membeli sesuatu. Oh, mandiri ya, berdikari, mandiri. artinya Ini pemikiran swasembada ya. Swasembada. Oh iya. Jadi yang saya maksud belajar di sini dari adalah Pak Harto ini kayaknya. Gimana? Belajar dari Pak Harto kayaknya. Iya. Kamu disuruh siapa nanya itu? Gitu. Iya, dia waktu ada videonya gitu ya. Iya, disuruh siapa ya? Disuruh siapa kamu nanya? Oke. Oke, artinya nanti swasembada sendiri, punya suplai makanan sendiri. Iya, suplai makan sendiri. Apakah sampai ke pengolahan atau bagaimana nantinya? Itu kalau ke pengolahan itu nanti ya saya berpikiran sampai ke sana juga, tapi saya butuh modal untuk mesinnya kan kalau ke pengolahan. Gitu ya. Jadi untuk sementara saya masih bergerak di bidang livestock aja. Livestock itu ya hewan hidup. Gitu ya. Sekarang saya juga kepikiran untuk bagaimana kalau seumpama harga ini agar tidak terlalu tergantung kepada tengkulak ya. Jadi sapi itu saya sembelih sendiri, habis itu saya bagi sendiri daging-dagingnya. Oh, artinya langsung menjual daging Langsung segar menjual gitu daging, ya? bukan menjual sapi yang masih hidup. Oke. Karena kalau menjual sapi yang masih hidup itu harganya rata-rata per kilonya 50.000, 55. Kalau kita jual langsung dengan dagingnya? Langsung dalam bentuk daging bisa 100.000. Oh, berarti 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Artinya kalau kita bisa dari awal sampai akhir untungnya lebih besar ya? Yes, itulah. Oke, mantap sekali pemikirannya. Nah, kita kembali ke awal dulu ya. Ke awal, nggak awal-awal kali ya. Nah, sekarang ini kan beberapa yang sudah berhasil tentu sudah dijual. Nah, uangnya itu apakah di untuk kebutuhan atau bagaimana uang hasil dari keuntungan itu? Kalau untuk kebutuhan, alhamdulillah saya masih terpenuhi dengan gaji saya sebagai seorang PNS. Oke. Tapi kalau pertanyaannya dari keuntungan sapi itu saya kembalikan kepada sapi lagi. Oh, begitu ya? Saya belikan sapi lagi. Oh. Nah, itu jadi saya untuk 5 tahun sampai mungkin 7 tahun ke depan ya, saya nggak ngambil untung. Maksudnya saya nggak memanfaatkan hasil dari sapi saya itu. Saya belikan lagi anakan. Oh gitu ya, berarti uang sudah dapat, investasi lagi, tambah banyak investasi lagi, sampai target nanti 50. Tapi selang-seling Pak Jawil. Nggak bisa kita, seumpama kita habis jual sapi ya, habis itu keuntungannya ada nih 30 juta, berarti kita bisa beli 2 sapi. Terus tahun kemudian kita nggak bisa beli sapi lagi, tapi kita harus beli material bahan bangunan. Kita kan harus memperlebar kandang itu kan. Artinya uang yang ada itu tidak digunakan untuk yang habis, tetapi tetap untuk modal. Untuk di situ, tetap di situ. Sekali ya. Jadi sapi dijual, ada belikan sapi lagi. Kalau kandangnya udah habis, berarti kita nambah kandang untuk 4 ekor sapi. Kan 30 juta itu bisa itu untuk ukuran 5 kali 10 lah kalau di desa loh ya. 5 kali 10. 5 kali 10 itu 4 ekor sapi bisa. Oh gitu ya. Nah, untuk lahannya sendiri gimana? Kita kan menanam sendiri. Nah, itu lahan itu termasuk bagian dari investasi ini atau di luar itu? Kalau lahan itu saya ngitungnya di luar itu. Oh, di luar itu ya? Karena saya... Berarti lahan itu tidak khusus untuk pakan sapi berarti? Ada yang lainnya ditanam di situ? Oh iya, jagung. Oh, jagung ya? Iya, jagung. Tapi kan jagung bisa dibuat pakan sapi juga. Oh, setelah kita panen, dulu kalau sebelum Bapak itu punya banyak sapi, biasanya kan hasil panen jagung itu kan diambil jagungnya aja. Tapi untuk kelobot atau pohonnya jagung biasanya itu dimintain oleh orang-orang sekitar. Pak, ini boleh nggak saya minta gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini karena kita punya banyak sapi, kita ambil sendiri. Jadi jagungnya kita jual, pohonnya itu kita kasihkan ke sapi. Artinya punya lahan, tanam jagungnya bisa dipanen, hasil dari batangnya, daunnya bisa untuk pakan sapi. Mantap kali, cerdas sekali ya. Dan selain jagung bisa juga pakai itu padi. Oh, padi ya. Kok padi? Apa? Itunya pohonnya padi itu apa namanya? Sekam sama ya. Ya kalau di desa itu namanya damen.
Terus gini Pak Huda, kalau dalam berusaha itu kan biasanya ada semangat, ada lagi down. Nah, pernah enggak kira-kira sampai titik down, kemudian apa yang dilakukan kira-kira? Kalau untuk pada saat ini kita bicara sebagai seorang peternak sapi ya. Itu yang waktu down itu ketika kita beli sapi. Waktu pertama kali datang itu gemuk. Iya. Tapi 6 bulan kemudian kok agak ngurus. Pernah juga seperti itu? Pernah juga. Apa yang terjadi itu kira-kira? Itu ternyata kemarin ada masalah dengan vitamin sama mineralnya. Sapi itu juga memiliki kebiasaan juga. Dia biasanya minum vitamin yang merek ini terus tiba-tiba diganti gitu. Dia terasa juga sepertinya. Bukan hanya kayak manusia ya, kayak orang Indonesia gitu biasa makan beras, tiba-tiba keluar negeri itu makan roti mencret. Sapi juga seperti itu. Artinya memperlakukan sapi juga memperlakukan seperti apa ya? Seperti kadang-kadang seperti manusia juga ya. Ada sifat-sifat yang sama ya. Ya kita itu kan feeling aja. Nah selama ini untuk menjualnya kira-kira susah enggak Pak Huda? Kalau menjual sih alhamdulillah tidak, karena kalau di peternak desa itu biasanya ada orang yang keliling ya. Jadi orang yang dari pasar yang biasanya jual di pasar sapi itu, dia itu aslinya nggak punya sapi sama sekali. Dia itu yang nyari ke rumah-rumah orang, karena dia punya pick up, dia punya truk gitu aja. Artinya keahliannya menjual ya, membeli dan menjual. Keahlian dia pernah kena tipu nggak kira-kira? Kalau selama ini enggak. Aman ya. Aman ya. Karena kalau saya, Pak, saya minta uangnya dulu. Oh gitu. Artinya dalam bertransaksi kita harus cerdas juga ya. Iya, karena kadang kan ada orang yang jual sapi itu, orang yang cari sapi itu seperti ini ya. Pak, ini sapinya saya bawa ke pasar dulu ya. Nanti saya kasih uangnya ke Bapak kalau sapinya udah laku. Gitu. Sudah laku? Sudah laku, tapi uangnya nggak dikasih-kasih. Pernah gitu. kejadian gitu? Ada seperti ada juga itu. Ya? Cuma yang paling banyak di desa saya itu bukan sapi, tapi jagung. Jagung gitu itu Pak, ini 1 hektar ini saya beli semua ya, saya tebas ya. Terus dia jual. Nah, terus setelah uangnya ada, nggak dikasih-kasih. Nanti ya 1 bulan artinya lagi. Kalau bisnis ini nggak bisa modal percaya juga ya. Bisa juga. Harus kita artinya pastikan bahwa uangnya dapat baru kita. Apalagi orang yang nggak begitu kenal sama kita kan. Oke. Tadi sudah cerita lah ya. Sapi proyeksinya ke depan ya sudah cerita banyak. Setelah itu apalagi goalnya? Saya di kambing Pak Jawil. Oh di kambing ya? Iya di kambing. Saya sangat suka sekali dengan peternakan seperti ini karena menurut saya itu menenangkan hati. Oh gitu ya? Iya, karena seperti semacam ini kita sore-sore saya membayangkan saya di sini tidak mungkin juga saya. Ya insya Allah mungkin saya akan kembali lagi ke Jawa. Ya entah itu 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi pasti saya akan kembali ke Jawa. Pindah atau pensiun? Mutasi. Mutasi ya. Iya. Lihat nanti lah jalannya. Seandainya ternyata bisnis peternakan ini berkembang pesat, besar lah pokoknya gitu. Kira-kira ini kan kalau dalam sistem PNS itu kalau nggak salah kan ada bisa pensiun dini gitu atau apalah namanya. Itu kira-kira Pak Huda milih bagaimana? Tetap atau full sebagai peternak? Ini Pak Jawil. Ya. Kalau menurut pemikiran saya sendiri ya, kalau saya nanti ya anggaplah 15 tahun, terus kandang sapi saya itu sudah self sustain, maksudnya itu sudah bisa menopangnya sendiri ya. Ya mungkin saya memiliki pemikiran untuk pensiun dini. Tapi dalam hal ini saya masih mempertimbangkan pendapat orang tua saya. Orang tua saya itu masih tergolong orang tua yang kamu jadi PNS aja lah nak. Meskipun jadi seorang pengusaha itu sudah sukses ya, gajinya atau penghasilannya lebih tinggi daripada PNS. Kalau dia nggak PNS, nah itu orang tua itu merasa status sosialnya mungkin ya. Bukan status sosial. Merasa khawatir ya karena PNS itu jaminan mutu ya. Ada jaminan mutu ya. Karena bagaimanapun juga di Jawa itu gimana dapur itu tetap ngebul. Walaupun sedikit tapi terus dapur menerus. itu tetap ngebul. Artinya ini saya lihat ini ketika bertindak harus minta pertimbangan orang tua. Artinya ini ada faktor apa namanya? Spiritualitas atau minta doa orang tua atau restu orang tua itu apakah dibutuhkan dalam bisnis? Ya, itu saya sangat mempercayai hal itu.
Mungkin ada sebagian orang yang terlalu meremehkan seperti itu, tapi saya sangat mempercayai itu, dan itu semacam apa ya, doa tersendiri bagi saya. Apabila keluarga saya meridhoi dan keluarga istri saya juga meridhoi, itu seperti apa ya, membukakan jalan bagi saya. Artinya itu kalau dalam apa ya, kalau sosial itu artinya menciptakan kenyamanan gitu ya. Yes. Artinya kalau kita berbisnis, orang tua menyetujui, mertua menyetujui, pasti ditopang gitu ya. Oh yes, seperti semacam itulah. Ya. Oke, ini sudah bercerita panjang lebar nih ya. Nah, kita nggak tahu nanti apa saja, apalagi nih kira-kira yang bisa kita gali. Nah, untuk terakhir ini misalnya nih kepada mungkin yang sama seperti Pak Huda ini ya. Mungkin seorang PNS dia pengen berusaha tetapi tidak mau mengganggu pekerjaannya, apa saran-sarannya kira-kira? Saran saya, kalau bisnis yang tidak terlalu mengganggu ya, ya macam-macam sih bisnis itu ya. Banyak ya. Banyak. Artinya tidak terpaku hanya peternakan ya, jangan-jangan nanti setelah mendengar ini semua PNS peternakan semua. Peternakan semua. Ya. Terus saya juga kepingin berpesan kepada teman-teman CPNS, PNS yang masih muda. Ya. Itu jangan terlalu tergiur dengan kalian sudah jadi PNS, terus kalian merasa aman gitu ya. Itu bisa menurunkan kinerja Bapak Ibu semua atau Mas Mbak. Dan yang kedua, jangan terlalu menghambur-hamburkan uang yang sekarang dapat gaji itu ya. Jangan terburu-buru beli mobil dulu. Jangan terburu-buru beli rumah dulu. Bisa lah kita itu sewa atau kos dulu, enggak masalah. Apalagi yang belum yang belum menikah ya. Nah itu. Mobil itu sekian kali. Kalau bisa beli mobil itu yang second aja. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Oh, jadi kita dalam beli barang pun harus cerdas juga berarti ya. Yes. Iya. Mobil saya second. Oh gitu ya? Iya, mobil saya second. Kapan kira-kira menikmati yang baru? Itu nantilah 5 tahun lagi mungkin. Oke, ini perbincangan menarik ini Pak Huda. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan pendengar kita mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita kali ini ya. Sampai jumpa. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan nanti ketik di kolom komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.